Salam dan bahagia, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel saya. Nanti kita akan belajar tentang gamelan, karawitan, yang mana gamelan dan karawitan ini sebuah kearifan lokal yang kita punyai, yang teman-teman atau rekan-rekan milenial ini berhak tahu dan wajib untuk melestarikan. Pada dasarnya gamelan ini bukan hanya hadir di Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia gitu ya. Ada di Pulau Sumatera, di sana yang berkembang di Padang namanya talempong. Kemudian di Jawa Timur juga ada, di Banyuwangi juga ada, kemudian di Bali ada namanya gamelan Semar Pagulingan, ada gong gebyar, kemudian di Jawa Barat ada gamelan degung, kemudian masih banyak sekali ya gamelan yang ada di Indonesia. Tetapi pada kali ini kita akan coba fokus kepada gamelan Jawa, yang mana basically-nya adalah karawitan atau gamelan Jawa ini merupakan peninggalan gitu ya, peninggalan dari nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan atau kita bumikan kembali. Dengan produk apa? Dengan produk bagaimana teman-teman milenial ini bisa mengembangkan. Ibaratnya begini, gamelan atau karawitan itu adalah sebuah disiplin ilmu sebenarnya yang ada di Pulau Jawa gitu ya, yang ada di Pulau Jawa, yang mana gamelan ini berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya mengembangkan gamelan dengan cara kita masing-masing. Nah, sebelum nanti kita akan mempelajari tentang instrumen, tentang bagaimana cara menabuhnya, tentang bagaimana edukasi tentang gamelan, maka saya ingin menjelaskan sedikit bahwa gamelan sama sekali tidak mistis ya teman-teman. Jadi aman ya di sini ya. Saya di sini aman, tidak ada masalah apapun, kecuali gamelan adalah sebagai media bunyi yang nanti sebagai edukasi. Oke, jadi itu dulu untuk teman-teman atau rekan-rekan milenial yang nanti akan belajar gamelan. Jadi intinya mudah kok, belajar gamelan nggak usah takut, nggak usah perlu ada rasa yang bagaimana gitu ya, karena pada dasarnya atau pada prinsipnya belajar gamelan itu adalah menyenangkan, mengasihkan gitu ya. Jadi jangan takut dan jangan pernah berkecil hati bahwa gamelan itu hanya untuk kalangan orang tua. Enggak, gamelan adalah untuk seluruh kalangan gitu ya, karena ini salah satunya sebagai media komunikasi sosial gitu ya. Baik teman-teman, saya sudah berada di instrumen gitu ya. Ini adalah salah satu instrumen yang ada di gamelan, namanya adalah bonang gitu ya. B-O-N-A-N-G, namanya apa? Bonang gitu. Jadi ini adalah namanya bonang. Jadi bonang dalam karawitan itu ada dua. Ada bonang barung, ada bonang penerus. Ibaratnya sepasang kekasih gitu ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi gamelan itu selalu seperti itu. Jadi ada bonang barung, ada bonang penerus. Nah, sekarang kita akan bicara tentang fungsi. Jadi fungsi dari bonang ini apa sih teman-teman gitu ya. Jadi bonang barung dalam karawitan itu berfungsi sebagai pamurba lagu. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan, ini adalah instrumen pokok ya, sekaligus instrumen wajib di dalam karawitan. Ini namanya adalah instrumen kendang, K-E-N-D-H-A-N-G, kendang gitu ya. Nah, kendang di dalam karawitan itu ada tiga. Ada yang kendang besar, itu namanya kendang ageng atau kendang bem. Kemudian ada, ini jodohnya ya, kendang ketipung atau kendang alit, atau juga bisa disebut dengan kendang yang kecil gitu ya, yang secara ukuran jauh lebih kecil dibandingkan kendang ageng. Kemudian ini ya, ini adalah kendang batangan. Nah, kendang batangan di dalam karawitan itu biasanya nanti untuk menyajikan gending-gending atau lagu-lagu yang bersifat atraktif. Jadi instrumen kendang di dalam karawitan secara harafiah fungsinya sebagai pengatur irama. Jadi bagi teman-teman, selanjutnya adalah instrumen yang sangat klasik gitu ya, sangat klasik sekali. Mungkin teman-teman semua pernah, walaupun belum pernah menabuh karawitan, mungkin ada yang belum pernah, tetapi mungkin sudah pernah melihat gitu ya. Ini namanya apa sih? Nah, akan saya jelaskan bahwa ini namanya adalah instrumen demung. Instrumen demung ini secara visual memang sedikit lebih besar gitu ya, lebih besar bilahnya. Secara karakteristik instrumen demung ini mempunyai karakter yang berwibawa. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarang milenial ya maskulin seperti itu. Jadi
demung ini adalah mempunyai karakter yang berwibawa. Nah, kalau yang ini namanya adalah instrumen saron. Masih satu keluarga juga dengan demung gitu ya. Tetapi ini bilahnya lebih kecil gitu ya. Jadi bentuk bilahnya lebih kecil daripada demung tadi. Ini kalau di dalam karawitan, saron ini bisa sebagai pembawa melodi gitu ya. Karena nanti teknik nabuhnya bisa bermacam-macam. Ada yang sama dengan demung, juga ada yang bisa dengan teknik imbal. Wah, teknik imbal itu seperti apa sih? Nanti akan coba saya praktekkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada rekan-rekan semua. Jadi ini adalah instrumen peking namanya. P-E-K-I-N-G, peking. Peking ini secara visual memang lebih kecil ya dibandingkan dengan demung dan saron, namun masih satu keluarga gitu ya. Salah satu keluarga namanya instrumen bilah. Jadi ini peking ini secara bentuk jauh lebih kecil gitu ya. Kemudian cara menabuhnya, kalau demung tadi misalnya menabuh angka lurus sekali, bahwa peking ini menabuhnya 2 kali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tonton episode selanjutnya, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menabuh peking. Ini namanya rancak ya. Rancak ini atau rancaan ini berfungsi untuk meletakkan kenong. Nah, tetapi kenong ini juga ada ini yang warna merah seperti tali-tali, ini namanya pluntur gitu ya. Secara harfiah bahwa filosofi kenong di dalam gamelan adalah sebagai penanda pada akhir gotro untuk menabuh atau memainkan instrumen gamelan yang lain. Oke, kita lanjut ke instrumen selanjutnya. Ini namanya ketuk ya. Kalau tadi ada kenong, maka ini ada ketuk. Ketuk ini walaupun hanya 2, tetapi ini juga sangat vital gitu ya di dalam karawitan, karena ini sebagai balancing atau penyeimbang irama gitu ya. Biasanya ketuk ini dalam pertunjukan karawitan sebagai selain kendang sebagai pengatur irama, nanti akan saya jelaskan, ketuk ini juga sebagai pengatur irama gitu ya. Nanti untuk menentukan ritmenya, untuk menentukan dinamikanya, juga nanti akan menentukan iramanya. Jadi instrumen ini namanya instrumen ketuk, hampir mirip dengan kenong, tetapi memang secara visual jauh lebih kecil, hampir seperti bonang gitu ya, tetapi berbeda ya, lebih besar gitu ya secara visual. Nah, fungsi ketuk tadi adalah sebagai pengatur. Jadi kita lanjut di instrumen selanjutnya. Ini namanya adalah kempul, masih satu keluarga dengan gong gitu ya, tetapi ini ukurannya lebih kecil. Kemudian tadi saya lupa belum menjelaskan tentang nama-nama apa namanya untuk meletakkan itu apa sih namanya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan. Tadi kempul ya, ini kempul. Kemudian, nah, untuk menggantungkan kempul ini namanya pluntur, talinya pluntur. Ini mirip apa ya, tari pramuka gitu ya, tetapi ini jauh lebih kuat gitu ya, karena ini membutuhkan apa ya istilahnya, tidak boleh licin gitu ya. Kalau tambang biasa kan licin, kalau ini tidak boleh licin. Nah, ini namanya adalah gayor. Nah, gayor ini dari kayu dan secara perkembangan ini macam-macam ya. Ini ada yang ular naga, ada yang pokoknya bermacam-macam. Itu tergantung atau sesuai dengan karakteristik daripada gamelan yang dibuat. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah instrumen, namanya instrumen gong ya. Instrumen gong dalam karawitan itu hanya satu, yang gong besar. Tetapi temannya ada yang namanya suan di sini. Nah, fungsi dari gong ini sebagai penanda juga ya pada akhir gotro. Jadi ketika kita bermain karawitan atau ketika kita menabuh karawitan, gong fungsinya juga sangat vital gitu ya. Istilahnya gini, kalau orang-orang atau teman-teman yang ada di luar sana biasanya ngomong gini, filosofinya adalah gong itu apa namanya, kalau bener nabuhnya itu tidak disanjung, tapi kalau salah semua orang bisa melihat ke sini gitu ya. Karena ini sangat vital dan sebagai penanda untuk berakhirnya suatu gending misalnya, atau untuk membuka suatu gending, yaitu ditandai dengan instrumen gong. Nah, selanjutnya ini adalah instrumen suling gitu ya. Suling ini terbuat dari bambu, dan cara menabuhnya atau cara membunyikannya gitu ya, itu dengan ditiup. Instrumen suling gitu ya, S-U-L-I-N-G. Ini adalah instrumen gambang, G-A-M-B-A-N-G, gambang. Nah, gambang ini gitu ya terbuat dari kayu gitu ya, kayu yang bagus biasanya kayu yang mempunyai karakteristik serat. Kalau ini sampelnya, contohnya adalah ini yang saya ambilkan. Kalau ini contohnya sampelnya adalah kayu aren gitu, kayu aren. Kalau di daerah saya, di daerah Temanggung ini masih banyak gitu ya, kayu aren.
Nah, ini cocok dan bagus sekali untuk gambang karena karakteristik suaranya, kemudian secara organologinya jauh lebih baik gitu ya. Walaupun kayu-kayu yang lain itu juga bisa, tetapi secara suara ini jauh lebih bagus. Nah, ini adalah instrumen gambang. Cara menabuhnya yaitu dengan dua tangan gitu ya, dengan dua tangan. Nah, nanti akan saya praktekkan di episode selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah ini instrumen yang cara memainkannya adalah dipetik gitu ya. Ini kalau di Sunda namanya kacapi. Kemudian kalau di Cina itu banyak juga ya instrumen-instrumen dengan cara dipetik. Nah, dalam instrumen gamelan Jawa itu juga mempunyai, ini namanya adalah siter, S-I-T-E-R, siter gitu ya. Jadi siter ini dalam pertunjukan karawitan sebagai pembawa melodi, jadi ya mengembangkan atau mengisi suara-suara di mana harmonisasi di dalam karawitan itu agar tetap tumbuh dan berkembang.